Renungan Hari Raya Kebangkitan Kristus, Minggu 17 April 2022. Bersukacitalah karena Kristus telah bangkit. Haleluya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34a sampai ayat 37 sampai 43. Bacaan kedua diambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 1 sampai 4 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudariku terkasih, masihkah kita yang hidup di zaman ini meragukan berita kebangkitan Kristus? Bagi orang yang beriman sungguh dan sungguh pula mengetahui ajaran iman Katolik, tak ragu akan berita kebangkitan Kristus. Namun bagi mereka yang imannya pas-pasan, belum terlalu mendalami ajaran iman Katolik, belum terlalu sungguh terlibat dalam membaca dan merenungkan kitab suci, mungkin masih ada keraguan akan kebangkitan Kristus. 3 bacaan hari ini memberikan kepastian bagi kita akan kebangkitan Kristus. Lukas dalam Kisah Para Rasul menampilkan tokoh yakni Petrus tampil dan memberikan kesaksian kepada Kornelius tentang Yesus Kristus mulai dari awal karyanya di dunia sampai akhir hidupnya dengan peristiwa salib, wafat, dan kebangkitannya. Paulus tegas mengatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Hal ini diimani oleh Petrus dan diwartakan kepada Kornelius. Kebangkitan ini harus diakui sebagai sebuah kebenaran. Maka kebenaran itu harus diikuti dengan kesaksian-kesaksian, termasuk kesaksian Petrus sendiri, yakni bukan saja melihat Yesus, tetapi berbicara dan makan bersama dengan Dia. Dengan ini jelas bahwa Kristus yang bangkit sungguh dirasakannya sebagai pribadi yang dekat dalam kehidupannya. Kristus yang mulia tetap hadir dan berjalan bersama mereka. Petrus tidak meragukan hal itu. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana pewartaan Paulus tentang kebangkitan dan ajakannya kepada umat di Kolose? Paulus menasihati semua orang yang sudah dibaptis untuk ikut ambil bagian dalam misteri Paskah Kristus, yaitu mencari dan memikirkan perkara di atas, bukan perkara di bumi. Yang dimaksudkan dengan perkara di atas adalah mengandalkan Allah sebagai sumber hidup manusia dan mengandalkan Yesus Kristus yang telah bangkit sebagai sumber kekuatan. Paulus melihat bahwa banyak orang sibuk dengan dirinya dan urusan duniawi dan lupa mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Yesus yang bangkit. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa kebangkitan sungguh-sungguh diimani dan dipercaya oleh Santo Yohanes. Hal ini semuanya terjadi setelah ia melihat dan percaya. Yohanes menekankan makam kosong untuk menunjukkan proses perkembangan iman para murid akan kebangkitan Kristus, terlebih imannya sendiri. Ia akhirnya melihat dan percaya.
Itu berarti ia bukan saja melihat dari mata kepalanya sendiri, tetapi melihat dari hati. Ia melihat Yesus tampak untuk menerangi hidupnya dan hidup teman-temannya. Dari makam yang kosong, ia melihat kemenangan Yesus atas maut. Ia menumbuhkan harapan baru untuk bangkit. Tinggalkanlah masa lalu yang penuh kecemasan, ketakutan, keraguan, dengan suatu harapan dan masa depan yang lebih sejahtera. Yesus hadir menjadi sumber terang kehidupan mereka. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita menanggapi misteri kebangkitan Kristus? Kita semua telah dibaptis. Kita telah membarui janji pembaptisan kita. Kita percaya bahwa kebangkitan Kristus sungguh nyata dalam hidup kita. Maka apa yang perlu kita perbuat? Seperti Petrus, kita harus menjadi saksi kebangkitan Kristus bagi orang lain. Kita juga harus mengutamakan perkara Allah daripada perkara dunia. Utamakan keluarga, anak-anak daripada urusan duniawi dan lain sebagainya. Kita harus melihat dan percaya. Tidak boleh ragu lagi akan kebangkitan Kristus. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Tuhan sungguh bangkit.